Pernah dengar soal investasi? Kayaknya ada satu kebohongan besar yang terus-terusan diulang oleh banyak influencer keuangan. Hari ini, kita bakal bongkar semua itu pakai satu prinsip ekonomi yang sebenarnya sederhana, tapi sering banget disalahpahami. Kalimat ini ada di mana-mana kan? Apalagi sejak pandemi, influencer keuangan makin menjamur. Kedengarannya sih keren banget ya, seolah-olah ini jalan pintas menuju kekayaan. Dan ya, inilah pesan utama yang digembar-gemborkan di media sosial. Gimana kalau pemahaman yang umum banget ini ternyata bukan cuma salah, tapi juga bahaya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng kenapa pemikiran kayak gini justru bisa menjerumuskan kita. Nah, akar masalahnya itu sebenarnya dimulai dari definisi kata investasi itu sendiri yang selama ini kita pelajari. Oke, jadi ini poin kuncinya. Investasi itu pada dasarnya bukan buat jadi kaya. Justru sebaliknya, investasi itu adalah langkah defensif. Tujuannya melindungi nilai uang kita supaya di masa depan nanti nggak habis dimakan inflasi. Biar gampang, kita pakai analogi bakso aja. Bayangin deh, hari ini Anda punya uang Rp20.000. Cukup buat beli semangkok bakso kan? Nah, tujuan investasi itu cuma satu, memastikan 10 tahun lagi, uang Anda yang sekarang ini masih bisa dipakai buat beli semangkuk bakso yang sama. Sesederhana itu. Nah, karena salah paham soal definisi tadi, akhirnya banyak orang melakukan kesalahan fatal. Mereka pikir mereka lagi investasi, padahal yang mereka lakuin itu sesuatu yang beda banget. Coba deh lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Yang satu tujuannya menjaga nilai, fokusnya jangka panjang, dan emosinya tenang. Yang satunya lagi, pengen untung cepat, risikonya tinggi, dan bikin cemas terus-terusan. Makanya, banyak banget yang rugi itu bukan karena mereka investor yang buruk, tapi karena mereka bahkan nggak sadar kalau mereka itu lagi berjudi. Oke, jadi gimana caranya milih investasi yang sehat? Nah, ini dia kesalahan besar berikutnya. Kebanyakan orang langsung lihat keluar, mikirin saham apa yang bagus, koin apa yang bakal naik. Padahal, sehat atau enggaknya sebuah investasi itu bukan ditentukan oleh pasarnya loh, tapi ditentukan oleh kondisi internal kita sendiri. Kesiapan kita itu kuncinya. Coba cek 3 hal ini dulu. Penghasilan Anda gimana? Dana darurat dan asuransi udah ada belum? Terus, tanggung jawab dan utang Anda gimana? Kalau salah satu aja dari 3 ini masih goyah, Anda bukan cuma belum siap investasi, tapi Anda sangat disarankan untuk jangan investasi dulu. Memaksakan investasi pas kondisi keuangan lagi stres, itu cuma bakal bikin rugi lebih besar. Gini deh patokannya. Kalau Anda sampai nggak bisa tidur, cemas, atau tiap 5 menit sekali ngecek harga, itu tandanya Anda lagi nggak dalam posisi yang sehat buat berinvestasi. Investasi itu harusnya aktivitas yang tenang, yang tujuannya buat jangka panjang. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan terbesar. Kalau investasi bukan jalan pintas jadi kaya, lantas apa dong caranya? Jawabannya sebenarnya udah ada di depan mata kita. Cuma ya gitu, emang nggak semenarik cerita koin yang bisa naik 100 kali lipat dalam semalam. Jawabannya bukan ini. Serius deh, ngapain kita pusing-pusing ngejar keuntungan pasar 20% setahun? Kalau sebenarnya kita punya potensi buat naikin penghasilan kita sendiri jauh lebih besar dari angka itu. Ya, ini dia. Mesin pencipta kekayaan yang sesungguhnya, apalagi pas kita masih muda, adalah dengan meningkatkan pemasukan lewat kerja. Jadi, aset terbesar kita itu bukan uang. Bukan. Aset terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kemampuan kita, keahlian kita, inilah yang disebut modal manusia. Fokus utamanya harus ke sini dulu. Tingkatkan skill, cari kerjaan yang bayarannya lebih baik, atau mulai bisnis sampingan. Hasilnya jauh lebih besar dari investasi pasar manapun, terutama di awal-awal karir. Nah, dari sini kita bisa lihat ada sebuah rencana keuangan yang jauh lebih jelas dan masuk akal, di mana peran kerja dan investasi itu punya porsinya masing-masing. Kerangka ini benar-benar mengubah cara kita memandang hidup. Coba lihat 2 fase ini. Fase pertama, pas umur 20-an sampai 40-an, modal manusia kita lagi tinggi-tingginya. Tugas utama kita ya, bekerja, kumpulin penghasilan sebanyak-banyaknya. Nah, uang lebihnya baru diinvestasikan untuk dilindungi. Nanti, di fase kedua, pas umur 40 ke atas, giliran modal uang yang udah kita kumpulin tadi, yang mulai kerja buat kita. Jadi, sekarang kita paham ya, kerja itu buat membangun kekayaan, dan investasi itu buat melindunginya. Kerangka berpikir ini bisa jadi perisai kita dari nasihat-nasihat keuangan yang menyesatkan. Tapi,
Ini menyisakan satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau gitu, posisi trading ada di mana dalam semua ini? Nah, itu yang akan kita bahas di lain kesempatan. Sampai jumpa.